Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurbati. Saya akan menyampaikan proyek planning saya yang berkaitan tentang sosial, yaitu Taman Belajar Agama. Nah, Taman Belajar Agama itu sendiri adalah suatu kegiatan di luar kegiatan formal, yaitu yang untuk mencari suatu tempat-tempat yang ternyaman untuk kita belajar. Di sini kita akan belajar agama yang akan dilakukan selama 3 kali dalam seminggu. Jadi bisa kita gunakan waktu luang, bisa dalam sore hari untuk mendalami pelajaran agama. Belajar itu sendiri adalah sebuah perubahan permanen yang dihasilkan dari hasil pengalaman atau latihan yang diperkuat. Menurut Gagne dalam bukunya The Conditions of Learning tahun 1977 mengatakan bahwa belajar itu adalah perubahan seseorang individu yang berasal dari perubahan positif, yaitu perubahan tingkah laku dari sebelum ia belajar dan setelah ia belajar. Jadi setelah seseorang itu belajar, maka ia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Belajar itu adalah suatu proses yang sangat penting, yang berawal dari seseorang tidak tahu menjadi ia tahu, atau dengan kata lain yaitu hijrah. Kemudian belajar agama juga penting dan lebih penting dari pelajaran yang lainnya, karena di pelajaran agama kita lebih mengetahui dan mengenal apa jati dirinya kita, apa agama kita. Kemudian tidak hanya itu, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana tata cara agar kita menjadi seseorang yang beragama dengan taat. Kemudian, pelajaran agama ini tidak hanya dilakukan dalam kegiatan formal, tetapi dalam kegiatan informal itu sangat lebih penting, karena di sini dia mengkhususkan kita dalam belajar agama. Nah, belajar agama itu sendiri kita harus membutuhkan seseorang pengajar yang kuat akan ilmu, kuat akan landasannya, agar sesuatu yang kita sampaikan itu adalah nyata atau fakta dan tidak ikut-ikutan, kuat landasan kita. Nah, landasan itu juga sangat penting dan dia harus berpusat kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Menurut Ustadz Bahrul Ulum, MPI, Sekretaris Majelis Intelektual dan Ulama Muslim Indonesia, mengatakan bahwa saat ini banyak orang yang berlatar belakang tidak jelas, tetapi tulisannya tentang Islam banyak diikuti orang di media sosial. Nah, barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari ulama, maka keyakinan dalam perkara akan tertolak. Jadi, zaman sekarang banyak sekali internet, mudah untuk mengakses kehidupan atau mengakses kegiatan pelajaran-pelajaran agama, mengakses ilmu-ilmu dari agama yang dilakukan dengan instan. Tetapi kita tidak tahu bahwa itu sumbernya dari mana. Kita hanya melihat, kemudian men-sharing lagi. Itulah yang salah. Menurutnya, kalau kita belajar ilmu agama tanpa seorang guru, maka kita akan tersesat. Boleh kita mengakses dari internet, dari YouTube, tetapi harus jelas siapa yang menyampaikan, agar itu sebagai landasan kita dalam menyampaikan kembali kepada orang-orang. Nah, dalam kegiatan belajar agama ini, orang-orang yang akan belajar adalah anak-anak dan pemuda, karena di kalangan milenial ini, anak-anak dan pemuda ini sangat berpengaruh dengan game-game online atau sesuatu yang tidak penting. Maka dari itu, kita harus bagaimana caranya agar bisa mengajak mereka untuk melakukan pembelajaran agama. Nah, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah belajar qiraah dan hukum tajwid. Itu sangat penting karena kita harus fasih dalam belajar dan membaca Al-Quran. Kemudian pembelajaran ilmu agama, tadabbur Al-Quran, praktik peribadatan. Itu juga adalah sesuatu yang sangat penting agar kita bisa beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan landasan. Yang terakhir adalah kajian keagamaan. Ini adalah kajian ini khusus para pemuda, agar dari sini
kita tidak hanya sebagai pengajar, atau kita tidak semata-mata sebagai seseorang yang menyampaikan, tetapi kita juga sebagai pendengar untuk mereka yang belajar. Dan di sini kita akan sama-sama belajar. Saya mengambil proyek ini karena fakta yang memperlihatkan kita bahwa zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah tidak mulai lagi memperhatikan adabnya, baik dalam berpakaian, adab berbicara, atau adab dalam menghormati orang. Itu sangat minim. Bahkan agama hanya dikatakan sebatas nama, tidak ada implementasinya dalam kegiatan atau kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan itu kita harus bagaimana bisa mendorong mereka. Karena objek sekarang adalah pemuda dan anak-anak, karena mereka yang bisa dan melahirkan generasi. Dan orang tua ini sangat sulit untuk diubah menjadi baik, karena seperti dalam faktor kepercayaan akan hal-hal gaib ini sudah sangat sukar untuk kita ubah. Nah, generasi milenial itu sendirilah yang harus kita ubah bagaimana agar kedepannya bisa lebih baik, bisa melahirkan generasi-generasi yang taat dan paham akan ilmu agama. Nah, itulah tadi sedikit ulasan tentang project planning saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.